There's not much to do when all I... Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, channel yang membahas seputar gizi dan juga self-improvement. Di video kali ini, aku akan menjelaskan berapa asupan kalori yang harus kita konsumsi ketika kita ingin menurunkan berat badan. Stay tune terus ya. Nah, pertama-tama aku ingin menjelaskan kebanyakan dari teman-teman itu banyak salah persepsi. Kalau misalnya gue pengen menurunin berat badan, berarti gue harus nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan nasi dan sebagainya. Padahal alpukat sekalipun yang kita tahu bahwa itu adalah sumber dari lemak sehat, kalau kita konsumsi secara berlebihan, dia akan menjadi lemak di dalam tubuh kita. Nah, di sini penting banget kita tahu bahwa untuk menurunkan berat badan itu kita harus mengetahui konsepnya bahwa kita harus mengurangi asupan kalori kita per harinya. Nah, sebelum kita menjelaskan yang lebih lanjut, sebenarnya berapa sih kalori yang harus kita kurangin ketika kita ingin menurunkan berat badan? Nah, sebagai contoh di sini, umumnya penurunan kalori itu kalau kita ingin menurunkan berat badan itu penurunannya itu sekitar 300 kalori sampai 500 kalori secara berturut-turut. Nah, di sini kita patok aja langsung kita kurangin 500 kalori. Contohnya, kebanyakan wanita yang normal itu dia membutuhkan kalori itu 2200 kalori per harinya. Itu yang umur 20 tahun ke atas. Nah, kalau dia mau menurunkan berat badan, otomatis dia perlu pengurangan 500 kalori setiap harinya. Berarti kalau dia asupan kalori dia per hari normalnya itu 2200 dikurangi 500 berarti 1700. Nah, dia harus mengkonsumsi per harinya itu, kalau dia mau menurunkan berat badan berarti 1700. Nggak boleh lebih dari 2200 kalori. Kurang dari itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih itu bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Kalau kita mau nurunin berat badan berarti harus kurang dari itu. Nah, penurunan berat badan 500 kalori ini per setiap harinya kita mengkonsumsi kurang dari 500 kalori, itu akan menurunkan berat badan sekitar 0,45 kilo per minggunya, bisa juga sampai 1 kilo per minggu. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan, otomatis konsepnya kita harus mengurangi asupan kalori kita, mulai dari mengurangi 300 kalori sampai 500 kalori. Mengurangi langsung ke 500 kalori juga boleh. Jadi contohnya seperti yang tadi. Itu juga berlaku ketika kita ingin menambah berat badan. Berarti kita harus menambah asupan kalori kita. Kayak gitu. Nah, sekarang udah tahu kan kalau kita mau menurunkan berat badan berarti kita harus mengurangi asupan kalori kita. Berarti nggak ada tuh kalau kita mau menurunkan berat badan, gue nggak makan nasi sama sekali atau gue harus nggak makan sama sekali. Nah, itu adalah salah banget, karena walaupun kita mau menurunkan berat badan, kita harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Untuk itu kita harus tetap makan yang beragam, nggak boleh ini dikurangin, ini enggak, kayak gitu. Jadi, kalau mau mulai untuk menurunkan berat badan, yang pertama kali harus diketahui adalah berapa asupan kalori per hari kalian berapa. Dan itu banyak banget cara menghitung kalori. Tapi kalori ini banyak berapa faktornya. Kalian harus mengetahui berapa tinggi badan kalian, berat badan kalian, usia, dan aktivitas fisik kalian itu mempengaruhi berapa asupan kalori kalian per hari. Nanti aku bakal kasih link di bawah untuk kalian bisa menghitung kalori per hari kalian. Nah, kalau kalian udah nemu berapa kalorinya, kalian bisa mengurangi asupan kalorinya itu mulai dari 300 kalori sampai 500 kalori. Yang seperti aku kasih contoh yang tadi. Nah, di sini aku punya tips buat teman-teman untuk menurunkan asupan kalori kalian. Yang pertama, itu kalian harus meningkatkan asupan protein, karena protein itu bisa menekan nafsu makan kalian dan juga bisa membuat kalian kenyang lebih lama dan juga meningkatkan metabolisme kalian. Contohnya tuh kalian bisa mengkonsumsi telur di pagi hari, terus juga mengkonsumsi daging, tapi ya daging, terus yang mengkonsumsi ayam tanpa lemak. Nah, itu bisa juga karena itu sumber protein. Terus ada juga sumber protein dari nabati, kalian bisa mengkonsumsi tahu, tempe, atau sayuran yang berwarna hijau yang tinggi serat.
Lalu yang kedua, kalian harus mengurangi minuman manis, karena minuman manis itu sumber kalori. Kenapa? Karena biasanya mereka tinggi gula. Dan kalian juga kalau misal mau konsumsi minuman-minuman gitu, kalau misalnya kalian beli di pinggir jalan itu, kalian harus melihat juga berapa kalorinya. Terutama minuman yang berenergi yang kayak, ya kalian tahu sendiri lah. Lalu yang ketiga, kalian harus banyak mengkonsumsi air putih, karena mengkonsumsi air putih terutama sebelum kalian makan itu bisa mengurangi asupan makan kalian. Jadi kalian tuh kayak udah kenyang sedikit lebih kenyang lah kalau kalian udah minum duluan. Lalu selanjutnya kalian harus berolahraga angkat beban atau berolahraga kardio, boleh juga, karena untuk mengurangi penurunan massa otot kalian. Jadi tuh biarin lemak aja yang berkurang, jadi otot kalian tuh tetap ada kayak gitu. Lalu selanjutnya kalian harus mengurangi makanan olahan karbohidrat. Contohnya kalau kalian beli kentang, biasanya kentang goreng. Nah, itu biasanya lebih baik yang jangan yang terlalu banyak digoreng-goreng lah kayak gitu. Karena sumber kalori yang banyak itu terutama di karbohidrat, terutama di lemak, terutama itu lemak jahat bisa dibilangnya, dan sebaiknya kita mengganti ke lemak yang lebih sehat. Nanti aku bakal bikin video selanjutnya untuk ngasih atau memberitahu kalian lemak sehat itu adanya di sumber di mana aja. Oke, terima kasih.